Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Monera dan Protista. Saya dari Fakultas Bioteknologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Kenya Istika Monikasari dengan NPM 19080270. Saya kali ini akan memenuhi tugas biosistematika. Yang pertama ada Kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Ciri-ciri Monera diantaranya yaitu bersel satu, bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti, berkembang biak dengan membelah diri, tidak memiliki mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom, memiliki dinding sel yang terbagi menjadi eubakteria dan archaebakteria. Eubakteria yaitu dinding sel mengandung peptidoglikan, sedangkan archaebakteria tidak mengandung peptidoglikan. Selanjutnya, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kingdom Monera beranggotakan mikroorganisme prokariotik yang terdiri dari bakteri dan gagang hijau, dan habitatnya berada di tempat yang tidak dihuni makhluk lain. Peran Monera bagi kehidupan, yaitu peran menguntungkan diantaranya Lactobacillus bulgaris untuk pembuatan keju, Arcesia coli membusukkan makanan dalam usus, Rhizobium leguminosum mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga menyuburkan tanah, Nitrosomonas dan Nitrococcus mengubah amonia menjadi nitrit, dan Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Dan ada peran merugikannya, yaitu yang pertama, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, Treponema pallidum menyebabkan penyakit sipilis, dan Salmonella typhi menyebabkan penyakit tifus. Ini adalah gambar struktur dari Kingdom Monera. Ini merupakan DNA-nya. Bagian ini adalah ribosom, kemudian ada Thylakoids yang berwarna biru ini yaitu carboxysom, dan ada rubisco, kemudian ini ada cell wall, dan ada phytobilosom. Kemudian saya akan membahas tentang Kingdom Protista. Jadi Protista merupakan organisme yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Ciri-cirinya yaitu Protista mirip hewan. Yang pertama, bersifat eukariotik, uniseluler, hidup berkoloni atau soliter, bersifat heterotrof, dapat hidup bebas, saprotif atau parasit, dapat membentuk sista sebagai bentuk perlindungan diri dari kondisi yang kurang menguntungkan, memiliki alat gerak berupa siliap dan flagella, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan atau protofita, memiliki ukuran variatif yaitu mikrofis dan makrofis, bersifat multiseluler dan uniseluler, bereproduksi secara seksual dan aseksual, habitatnya sebagian besar di perairan dan mampu melakukan fotosintesis. Jadi, Kingdom Protista ini sebagian besar habitatnya ada di perairan. Kemudian ini adalah struktur dari Kingdom Protista yang terdiri dari flagella. Ini flagellanya. Kemudian ada stigma. Kemudian ada contractile vacuola. Kemudian ada photoreceptor. Ada nukleus dan nukleus. Kemudian ada spirophas. Dan yang terakhir ini yaitu polysarcides stored by photosynthesis. Jadi ini adalah untuk mereka berfotosintesis. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan Monera dan Protista. Yang pertama itu ada struktur sel. Pada Kingdom Monera memiliki susunan sel prokariotik bersel satu yang tidak memiliki organel yang dilindungi membran. Sedangkan pada Protista memiliki susunan sel prokariotik bersel satu dengan organel yang dilindungi membran. Selanjutnya ada tidaknya flagella dan cilia. Pada Kingdom Monera, flagella dan cilia biasanya tidak ditemukan.
Sedangkan pada protista, beberapa organisme memiliki struktur ini untuk pergerakan. Selanjutnya ada mode nutrisi. Mode nutrisi bisa autotrof dan heterotrof. Autotrof artinya menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof tidak menghasilkan makanan dengan sendirinya. Sedangkan pada protista, mode nutrisinya yaitu dengan berfotosintesis, elozoik atau parasit. Kemudian ada mode reproduksi. Mode reproduksinya yaitu secara aseksual yang berarti membelah diri atau bertunas. Sedangkan pada protista, mode reproduksinya bisa aseksual yaitu pembelahan binar atau pembelahan banyak. Selanjutnya ada kelompok organisme. Pada Pindomonera terdiri dari bakteri, alga hijau, dan Cyanobacteria. Sedangkan pada protista terdiri dari diatom, protozoa, dan alga yang bersel satu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kingdom Monera, yaitu bakteri Escherichia coli. E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan merupakan salah satu bakteri aerob atau fakultatif anaerob. Ciri-ciri E. coli yaitu bersifat anaerobik, berbentuk batang dalam struktur, memiliki panjang sekitar 3,0 mikrometer dan diameter 0,25 sampai 10 mikrometer dan tidak memiliki spora. Jadi ini adalah klasifikasi E. coli. Yang pertama, kerajaan dari Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, bangsa dari Eubacterialis, suku Eubacteriaceae, marga Escherichia, dan jenisnya adalah Escherichia coli. Jadi ada peran E. coli bagi kehidupan. Yang pertama di bidang pangan itu untuk memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan, sedangkan pada bidang industri banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Kemudian saya akan membahas tentang protista, yaitu Bacilla rhiophyta atau diatom. Ciri-ciri dari Bacilla rhiophyta yaitu yang pertama, sebagian besar bersel tunggal, mampu melakukan fotosintesis, mengandung pigmen klorofil dan fukosatin, hidup bebas di permukaan tanah basah, sawah, parit, dan air tawar, dan yang terakhir itu bereproduksi secara seksual. Jadi ini adalah klasifikasinya. Yang pertama, kerajaannya itu dari protista, filum Orchophyta, kelas Bacillorhiophyceae, bangsa Eunotiales, suku Eunotiaceae, marga Eodita, dan jenisnya Eodita sp. Jadi ada peran Bacilla rhiophyta, yaitu yang pertama di bidang pangan, sebagai bahan agar-agar, sebagai bahan sup, sebagai penyimpanan makanan dalam bentuk glukosa, dan kemudian ada di bidang industri yaitu sebagai bahan kosmetik. Dan ini adalah sumber yang saya dapatkan. Teman-teman bisa melihat ini apabila ingin mempelajari lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada presentasi saya kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya.